Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah al-wahidul qahhar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidul abrar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammadin. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, alhamdulillah kita lanjutkan kultum singkat kita di sore hari ini pada hari yang kedua. Pada kesempatan ini kita akan bahas tentang kepribadian atau as-syakhsiyah, atau orang sering menyebut dengan istilah karakter. Saya kutip satu kalimah muqaddimah di dalam kitab Min Muqawimat An-Nafsiyatil Islamiyah. Dalam muqaddimahnya dijelaskan asy-syakhsiyatu fi kulli insanin tata'alafu min aqliyatihi wa nafsiyatihi, bahwa kepribadian fi kulli insanin pada setiap manusia tata'alafu terbentuk atau tersusun min aqliyatihi wa nafsiyatihi, dari pola pikir dan pola sikapnya. Jadi kepribadian atau karakter pada setiap manusia itu ditentukan dua hal tadi. Pola pikir, atau orang sering menyebut mindset berpikir, dan pola sikapnya. Karena setiap manusia itu sebelum melakukan sesuatu pasti tidak berpikir, karena manusia adalah makhluk yang berpikir. Berpikir baru bersikap. Wala takhala li syaklihi, dan tidak ada pengaruhnya dengan bentuk-bentuk, wala jismihi, penampilan fisik, wala handamihi, wala ghairi dzalik, dan apa yang nampak dari wajah, wala ghairi dzalik, dan yang lainnya. Fakulu wa kusyurun, semua itu hanyalah aksesoris atau apa ya. Jadi tidak mempengaruhi kepribadian tuh, fisik, penampilan wajah dan lain-lain. Itu hanya aksesoris saja. Oleh karena itu orang tidak boleh terpedaya dengan penampilan fisik seseorang. Jadi orang yang kelihatan parlente dan lain sebagainya tidak otomatis dia baik. Jadi pakaian, penampilan itu tidak menggambarkan karakter orang. Wa minas sadkhiyati ayazunnu ahadun annaha amilun min awamilis syakhsiyah. Dan di antara itu penampilan fisik, wajah, bentuk tubuh itu ya tidak menjadi faktor pembentuk kepribadian. Sangatlah dangkal orang yang menduga bahwa di antara penampilan fisik itu menjadi faktor pembentuk kepribadian, auto asiru fi syakhsiyati, atau mempengaruhi kepribadian. Lalu tadi sudah saya sampaikan bahwa kepribadian ditentukan akliyah dan nafsiyah. Apa itu akliyah? Wal akliyatu hiya al-kaifiyatul lati yajri alaiha aklul asya. Akliyah atau pola pikir adalah tata cara bagaimana seseorang menilai sesuatu. Isdarul hukmi, atau menghukumi sesuatu, alaihi, atasnya, wifqa qaidatin muayyanatin. Cara dia menilai, menghukumi sesuatu didasarkan dengan qaidatin muayyanatin, landasan tertentu atau dasar tertentu. Yu'minu bil insan wa yatma'innu ilaiha, yang dasar itu dia imani dan dia tentram dengan dasar tersebut, qaidah tadi. Fa idza kana aqluhu lil asya bi isdaril ahkam alaiha binaan alal aqidatil islamiyati kanat aqliyatuhu islamiyata.
apabila cara dia menilai sesuatu, menghukumi sesuatu disandarkan kepada akidah Islam, kanat akliyatuhu islamiyatan, berarti pola pikirnya menjadi pola pikir Islami. Wa ilam takun kadzalik, jika tidak demikian, kanat akliyatuhu syai'an akhor, maka akliyahnya atau pola pikirnya didasarkan dengan dasar yang lain. Jadi orang berpikir itu pasti punya landasan, punya dalil, punya dasar. Dasar dia menilai, menghukumi sesuatu itu sesuai dengan apa yang diimani dan diyakini. Kalau dasar yang dia jadikan argumentasi berpikirnya berdasarkan akidah Islam, maka berarti pola pikirnya atau mindset berpikirnya didasarkan kepada akidah Islam. Maka outputnya dia berpikir Islami. Jadi misalnya sederhana, ketika kita di satu tempat ada barang, yang barang itu bukan milik kita, kalau kita sudah membiasakan berpikir Islami, kita tidak lantas action mengambil. Sebelum action berpikir dulu, kisah jane barangi sopo, kemudian diumumkan kiwa sopo ki. Nah itu makanan juga itu harus dipastikan itu makanannya siapa. Tidak boleh di atas meja langsung dimakan, kecuali sudah diserahkan, ini makan boleh siapa saja ngambil. Kalau tidak, berarti dia mengambil milik orang lain tanpa sepengetahuan. Dari hal-hal yang sederhana yang kecil seperti itu, kita harus membiasakan berpikir Islami sedini mungkin. Jadi kalau anak-anak ditanamkan untuk tidak biasa mengambil sesuatu yang bukan miliknya, kemudian dijelaskan bahwa mencuri, mengambil sesuatu bukan miliknya itu diharamkan, berarti sejak dini kita melatih anak itu berpikir Islami. Apakah cukup seseorang itu berpikir Islami? Tidak. Yang kedua adalah pola sikapnya. Setelah berpikir, actionnya, bagaimana dia bertindak. Wa nafsiyatu hiya al-kaifiyatul lati yajri alaiha isba'ul gharaisi wal hajatil udwiyati. Ay al-qiyamu bi amaliyatil isba' wifqa qaidatin yu'minu bil insan wa yatma'innu ilaiha. Yang kedua adalah pola sikap. Pola sikap adalah tata cara bagaimana seseorang memenuhi naluri dan kebutuhan-kebutuhan fisiknya. Apakah ia penuhi gharizah dan al-hajatul udwiyah tadi wifqa qaidatin yu'minu bil insan. Dia penuhi berdasarkan dasar keimanan yang dia imani, wa yatma'innu ilaiha, dan dia tentram dengan keimanan tadi. Fa idza kana isba'u gharaisi wa hajatihil udwiyati yatimu binaan alal aqidatil islamiyah kanat nafsiyatu islamiyatan. Jadi apabila dia penuhi naluri dan kebutuhan fisiknya itu dibangun dengan akidah Islam, maka nafsiyah atau pola sikapnya berarti nafsiyah Islamiyah atau pola sikap Islami. Wa ilam yakun al-isba'u kadzalik, jika dipenuhi tidak seperti itu, kanat nafsiyatu syai'an akhor, maka dia penuhi sikapnya dengan sikap atau pola sikap yang lain. Jadi setelah berpikir Islami, bertindaknya juga harus Islami. Jadi ketika gitu duaiku, maka pola sikapnya tidak akan ngambil. Kalau karena itu, pola sikap itu sendiri juga harus didasarkan dengan landasan yang sama dengan pola pikirnya. Apakah mungkin berbeda? Mungkin saja orang itu berpikir Islami, tapi pola sikapnya tidak Islami. Pola pikirnya Islami, dia tahu itu bukan miliknya, tetapi itu tidak mampu menahan dia untuk mengambilnya. Halah orang konangan, padahal dia tahu hukumnya mengambil sesuatu yang bukan miliknya itu tidak benar. Oleh karena itu,
Pada poin berikutnya, wa idza kana al-qaidatu lil aqliyati wa nafsiyati wahidatan inda insanin ma. Jadi kaidah atau dasar dalam membangun pola pikir dan pola sikap itu harus sama, harus satu. Jika tidak ya berarti ya tadi bisa saja pola pikirnya Islami, pola sikapnya tidak Islami. Fa idza kanat al-aqidatul islamiyatu yal asasu li aqliyati wa nafsiyatihi. Maka apabila akidah Islam ia jadikan sebagai yal asas, jadi sebagai asas, sebagai pokok li aqliyati wa nafsiyati dalam membangun pola fikir dan pola sikapnya, kanat saksiyatu islamiyatan, maka kepribadiannya menjadi kepribadian yang Islami. Wa ilam takun kadzalik kanat saksiyatuhu syai'an akhar. Jika tidak demikian berarti kepribadiannya menjadi kepribadian yang tidak Islami. Jadi yang dimaksud kepribadian Islami adalah pola pikirnya Islami, pola sikapnya harus Islami. Jadi dasarnya harus sama. Jadi akidah Islam harus dijadikan dasar pola pikirnya sekaligus dijadikan dasar pola sikapnya. Bagaimana jika tadi sudah saya sampaikan pola pikirnya Islami tapi pola sikapnya tidak Islami tadi, dia tahu itu bukan miliknya dan bukan miliknya itu tindakan haram tapi pola sikapnya mengambil, alah gak konangan. Tapi sebaliknya bisa saja pola sikapnya Islami tetapi pola pikirnya tidak Islami. Contoh misalnya berpuasa di hari yang diharamkan. Jadi maunya membangun nafsiyah Islami. Tapi pola pikirnya tidak Islami, tidak tahu tentang tata cara berpuasa misalnya. Jadi berpuasa di waktu yang diharamkan atau di hari yang diharamkan. Misalnya pas Idul Fitri malah puasa Syawal. Jadi ini pola sikapnya Islami, dia ingin berpuasa itu kan bagus, tapi pola pikirnya dia tidak punya ilmu. Dipikir puasa sunnah itu bisa sembarang waktu. Nah, disinilah pertanyaan berikutnya, bagaimana memperkuat akliyah Islami dan nafsiyah Islami. Salah satunya akliyah Islami itu diperkuat dengan terus untuk belajar thalabul ilmi. Jadi ini penting. Dengan thalabul ilmi, akliyah kita ini terasa senantiasa berpikir mana yang halal, mana yang haram, dan halal haram itu tidak sekedar dijadikan pengetahuan, tapi sebagai dasar dia mengambil sikap. Jadi dua-duanya itu tidak bisa dipisahkan. Saya kira itu kajian kita sore hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.